telah kita rampungkan pembacaan Maulid Habsyi Simtud Durar. Teriring harapan dan doa, mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan hujan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya qoblal akhirah, di dunia sebelum nanti di akhirat kita semua mendapatkan cucuran dan hujan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allah memberikan balasan daripada amal ibadah kita tidak ditentukan dari besar kecilnya ibadah itu sendiri, tetapi ditentukan daripada keikhlasan kita ketika kita melakukan ibadah. Oleh karena itu dikatakan kullun nasi halka illal alimun wal alimuna halka illal amilun wal amiluna halka illal mukhlisun. Semua orang itu celaka kecuali mereka orang-orang yang berilmu. Yang berilmu pun celaka kecuali orang-orang yang mengamalkan akan ilmunya, dan yang mengamalkan ilmunya pun juga tidak lepas daripada celaka kecuali mereka orang-orang yang ikhlas. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Sekecil apapun ibadah yang kita lakukan, ketika kita berangkat dari hati yang sangat ikhlas, hati yang dalam, ikhlas yang luar biasa, maka itulah yang bisa kita tunggu-tunggu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan meremehkan ibadah yang kecil. Ketika ibadah yang kecil itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka disitulah mengandung ridhonya Gusti Allah. Majelis FBM Selasa, setiap Selasa, bukan majelis yang besar, ya, bukan majelis yang besar, tetapi yang kecil ini, jika kita berangkat dari hati yang ikhlas, maka tentu inilah yang akan mendapatkan ridhonya Gusti Allah. Okay? Oleh karena itu Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum wa ardhahum, beliau mengatakan innallaha akhfa salasan fi salasin. Allah itu menyimpan 3 perkara di balik 3 perkara. Akhfa ridahu fi ta'atih. Allah menyimpan keridhaannya di balik ketaatannya. Fala tahqiranna ta'atan min ta'atillah. Jangan kau remehkan bentuk ketaatan kepada Allah. Majelis maulid walaupun kecil jangan diremehkan. Pembacaan salawat walaupun cuma sebentar jangan diremehkan. Fa'asa an takuna fihi ridallahu wa anta la tadri. Boleh jadi yang kecil, boleh jadi yang sepele ini adalah mengandung ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan engkau tidak tahu. Ya. Banyak orang-orang yang maghrur, tertipu ketika orang itu melakukan ibadah. Tertipu ketika melakukan ibadah. Tertipu dengan apa? Ada orang yang tertipu dengan kekayaannya. Sehingga dengan kekayaannya dia terlena dan tidak bisa lagi untuk mendekatkan dirinya kepada Gusti Allah, dan jumlahnya itu tidak sedikit, banyak sekali. Ada orang yang tertipu dengan ilmunya. Ada orang yang tertipu dengan ilmunya justru dia tidak menjadikan orang-orang yang meniru perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan ilmunya, kalau Kanjeng Nabi menganjurkan dengan ilmu yang kita dititipi oleh Allah itu, hendaklah kita harus semakin bertawadhu. Ya, Rasulullah sendiri itu diperintah tawadhu oleh Allah. Wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Jangan engkau itu menyombongkan dirimu. Ya, lepaskan, jatuhkan sayapmu. Artinya tawadhulah engkau wahai Nabi Muhammad. Kepada siapa? Bukan kepada orang yang melebihi dari Kanjeng Nabi, karena tidak ada orang yang lebih dari Rasulullah SAW. Rasulullah diperintahkan tawadhu bukan kepada orang yang sama selevel dengan Kanjeng Nabi. Tidak ada satupun orang yang selevel dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah diperintahkan tawadhu kepada siapa? Limanittaba'aka, kepada orang-orang yang mengikutimu, minal mu'minin, orang yang lebih rendah. Diperintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertawadhu. Ya, nah oleh karena itu ketika kita diberikan
titipan ilmu. Kemudian kita subhanallah sombong dengan apa yang kita miliki, maka orang itu berarti maghrurun bi ilmi, tertipu dengan ilmunya. Ada orang yang tertipu dengan ibadahnya. Iblis itu tertipu dengan ibadahnya. Ribuan tahun dia ibadah kepada Allah, tapi di saat dia itu disuruh untuk tunduk kepada sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Kenapa? Maghrur. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan itu Nabi Adam dari tanah. Maghrur dengan ibadahnya. Jangan ada orang itu yang maghrur dengan pengikutnya. Bal'am bin Ba'ura itu kalau sudah ngaji, ngisi pengajian, sing nyantet keterangannya Bal'am bin Ba'ura itu tidak kurang dari 12.000 tinta. 12.000 pulpen bergerak dari murid-muridnya. Tapi akhirnya apa? Maghrur, dia tertipu. Dan dia menjadi su'ul khotimah ketika meninggal dunia. Ya, pengikutnya 12.000 orang alim-alim tok. Ya, alim-alim tok. Maghrur dengan apa? Dengan semua yang dititipkan oleh Gusti Allah. Makanya yang mengantarkan kita menjadi manusia-manusia selamat adalah keikhlasan kita. Majlisnya walaupun kecil tapi berangkat dari ikhlas, insya Allah menyelamatkan kita dunia, lebih-lebih nanti di alam akhir. Ya, ada orang yang maghrur dengan karomahnya. Begitu keluar karomahnya dia merasa wah. Kata Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani, mereka itu bukan aulia, tapi mereka itu adalah orang yang diberikan istidraj. Semakin orang diberikan kelebihan oleh Allah, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mereka orang-orang yang tidak maghrur, yang tidak tertipu. Ya, malam hari ini majelis kita walaupun kecil tapi insya Allah berangkat dari ikhlas. Ya, walaupun jauh-jauh datang, ada yang dari Wakir, ono sing teko Lawang, ya, ono sing teko Bareng, ono sing teko Dinoyo, ya, sing teko Dinoyo, Sawu Jajar deket gak usah disebut, ya. Ono sing teko Gubuk Laka, walaupun kadang-kadang datang dan sering tidak datangnya. Tapi insya Allah berangkat kita berangkat dari hati yang ikhlas, hati yang dalam. Oleh karena itu, ikhlas itu adalah tingkatan yang tertinggi dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang ditamui, yang didatangi, yang dapat giliran juga lebih ikhlas daripada yang hadir. Semua berangkat dari ikhlas. Pak Ubun dan semua yang hadir mudah-mudahan dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang ikhlas. Maka dengan ikhlas itulah akan mengantarkan kita semua menjadi orang-orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang qabul, yang diterima di sisi Allah, diterima di sisi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah min niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.